Masyarakat pemilik hak ulayat Distrik Subur menolak PT Merauke Rayon Jaya beroperasi di wilayah mereka. Sebanyak 400 temuan Badan Pemeriksa Keuangan belum diselesaikan pemerintah daerah. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya edisi hari ini Senin 6 Mei 2024. Bersama saya Fernando Kakurung, inilah info di GUL selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Sebanyak 400 temuan Badan Pemeriksa Keuangan belum diselesaikan pemerintah daerah Bovendigul, di mana temuan tersebut terjadi sejak tahun 2006 silam. Sebanyak 400 dari 800 temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Papua belum diselesaikan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul. Hal ini diungkapkan Wahyu Diana selaku Inspektur Inspektorat Kabupaten Bovendigul. Wahyu Diana mengatakan masih sekitar 400 temuan BPK belum diselesaikan pemerintah daerah yang terjadi sejak tahun 2006 silam. Ya, kalau teknis ya, saya ada data di kantor ini, bicara teknis ya memang jumlahnya tidak tahu persis, perkiraannya cukup banyak ya, sekitar dari tahun awal, dari 2006 ini masih banyak, sekitar 400-an. Wahyu Diana menjelaskan Pemda Bovendigul sekarang berupaya menyelesaikan temuan itu. Sidang sudah dilakukan pihaknya bersama institusi terkait lainnya, di mana dari upaya tersebut berhasil menyelesaikan sebagian temuan BPK. Meskipun masih terdapat temuan yang belum rampung. Kini BPK Papua tengah melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Bovendigul yang akan berlangsung hingga 21 Mei 2024. Kepala Inspektorat Daerah berharap seluruh organisasi perangkat daerah kooperatif terhadap pemeriksaan sehingga tidak menambah catatan temuan BPK. Sebab setiap temuan yang belum rampung akan terus menjadi temuan di tahun selanjutnya tanpa penghapusan. Kepala OPD atau pejabat yang tidak kooperatif terhadap pemeriksaan BPK akan menjadi perhatian dan catatan Badan Pemeriksa Keuangan. Tim Liputan di GUL TV, Dedi mengabarkan. Masyarakat pemilik hak ulayat Distrik Subur menolak PT Merauke Rayon Jaya beroperasi di wilayah mereka. Penolakan ini dilakukan karena perusahaan membuka lahan baru tanpa sepengetahuan marga besar Ekoki. Merasa hak kesulungannya tidak dihargai, warga Distrik Subur, dalam hal ini marga Ekoki, mengadukan persoalan yang dialami ke pihak DPRD Bovendigul. Dalam tatap muka bersama pihak legislatif, perwakilan pemilik hak ulayat marga Ekoki Yosefa mengatakan pihaknya dengan tegas menolak atau tidak menerima kehadiran perusahaan PT Merauke Rayon Jaya di tempat mereka. Penolakan ini dilakukan pemilik karena perusahaan tersebut telah mengambil kayu atau melakukan penebangan hutan tanpa persetujuan dari pemilik ulayat khususnya marga Ekoki. Sambil mengucurkan air mata, Yosefa menjelaskan sebagai pemilik hak ulayat mereka telah berjuang mempertahankan hutannya dengan cara meminta bantuan perlindungan atas hak-hak kepada DPR, pemerintah daerah, serta OPD teknis terkait sejak tahun 2020. Namun belum ada tanggapan dari berbagai pihak terkait pengakuan atas hak-hak masyarakat adat. Yang di rencana perusahaan masuk yang dibongkar-bongkar, ada korek-korek di bawah. Jadi Bapak dorang mendengar, kami ini pemilik yang sekarang perusahaan masuk ini, kami tidak terima. Jadi sekarang di depan mata kita tuh perusahaan yang sudah ada nih, mereka sudah bicara baik, sudah kompak sama, baru terima perusahaan. Dorang saja sekarang itu apa? Dorang tidak dapat bantuan apa-apa mau. Mereka bilang nanti kasih air bersih rumah. Sekarang kenyataan di lapangan tidak ada. Tidak ada apa-apa di lapangan. Sekarang saya hutan lagi bongkar. Kamu enak sekali. Itu permintaan saya kepada Bapak dorang supaya tolong saya. Saya tidak mau menderita. Saya anak cucu ke depan sana tidak boleh menderita. Saya tidak suka. Sebutan itu kita putus saja begitu. Karena saya anak cucu ke depan itu dong. Yang sekolah dia bisa duduk di kantor, yang tidak sekolah dia akan kembali ke hutan untuk cari makan. Sekarang seperti Bapak dorang, kamu ada duduk manis di kantor. Kalau kamu anak-anak tidak jadi manusia, nanti
yang tidak ada persiapan, besok akan kembali tuh hanya baku bunuh di jalan-jalan. Itu yang nanti kalau orang tidak punya pekerjaan. Jadi saya tidak terima sekali dengan perusahaan yang masuk. Apalagi ini tidak kesepakatan kita bersama baru dia bongkar hutan. Kemarin saya turun lihat satu hutan, saya menangis. Saya tidak terima sekali. Jadi Bapak tolong saya. Sementara itu, hal senada juga disampaikan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Vincentius Karwa. Menurutnya, pengaduan yang dilakukan masyarakat pemilik ini merupakan upaya untuk melindungi hutan mereka. Diakui masyarakat asli Bovendigul masih menggantungkan hidupnya dari hutan alam, sehingga kalau dirusak tentu mereka akan kesulitan, terutama untuk generasi penerusnya. Marga pemilik hak ulayat ini sama sekali tidak mengetahui tujuan perusahaan membuka lahan dan siapa yang memberikan izin, sehingga mereka marah dan menolak perusahaan tersebut di wilayah mereka. Punya wilayah adat itu ditebang, digusur oleh perusahaan. Nah, dalam aktivitas perusahaan ini sama sekali pemilik adat itu mereka tidak tahu. Tujuan perusahaan membuka wilayah itu untuk apa dan bagaimana, atas izin siapa, itu mereka tidak tahu. Sehingga masyarakat ini mereka datang untuk mempertanyakan proses perizinan itu bagaimana, seperti apa, ada atau tidak opera teknis. Nah, termasuk juga mereka minta kepada Dewan untuk Dewan mendorong mereka untuk harus pengawasan. Pengaduan masyarakat pemilik hak ulayat ini mendapat respon jajaran DPRD melalui Ketua Komisi B, Untung Gultom. Menurutnya DPRD siap menerima aspirasi dari masyarakat adat terkait tanah dan hutan mereka yang lagi bermasalah dengan PT Merauke Rayon Jaya. Sebagai perwakilan masyarakat, DPRD Bovendigul akan terus mengawal dan mendorong aspirasi ini ke provinsi, bahkan ke tingkat pusat atau kementerian terkait yang menangani. DPRD selalu bersedia, selalu siap dari manapun atau masyarakat manapun pemilik hak ulayat, terutama hutan dan dusun hak ulayat itu, kami siap untuk menerima persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik itu TSE, Korindo, PAL, BCA, dan terutama PT Merauke Rayon Jaya yang ada sekarang ini. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini Bapak, ini Ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya,
tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Penyaluran bantuan sosial berupa BLT dan Keluarga Harapan disalurkan melalui kantor PT Pos Indonesia. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat penerima manfaat per triwulan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia terus memperhatikan masyarakat dengan pemberian bantuan sosial. Untuk saat ini ada 2 jenis bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat penerima manfaat tahap pertama. Sementara penyalurannya dilakukan melalui kantor PT Pos Indonesia yang tersebar di setiap kabupaten maupun distrik, seperti halnya di Kabupaten Bovendigul. Penjelasan ini disampaikan Kepala Kantor Pos Tanah Merah, Dedi Rismiadi. Menurutnya ada 2 jenis bantuan yang disalurkan pemerintah, yaitu bantuan sosial langsung tunai dan Keluarga Harapan atau PKH. Saat ini bantuan tahap pertama telah disalurkan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Sementara tahap kedua yaitu April, Mei, dan Juni. Nominal bantuan yang diterima masyarakat untuk BLT sebesar Rp600.000, sementara PKH besarannya berbeda-beda. Ada yang menerima 600, 900, dan Rp1 juta. Sekarang ini kita penyaluran bantuan dari Kemensos ya, dari pemerintah, yaitu ada 2 bantuan yang kita salurkan, yaitu pertama bantuan sembako, yang kedua bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Untuk sementara ini yang kita salurkan di tahap 2-nya, April, Mei, Juni punya. Jadi 3 bulan punya yang kita salurkan, per bulannya yaitu 200.000. Jadi 200 kali 3 bulan 600.000 itu untuk di
program sembakonya, sedangkan di program keluarga harapannya nominalnya berbeda-beda. Jadi ada yang dapat 1 juta sekian, ada yang dapat 900, ada yang dapat 600 sekian. Itu di program keluarga harapan. Itu juga yang kita salurkan di tahap 2-nya, yaitu tahap 2 di tahun 2024 ini. Kepala Kantor Pos Tanah Merah menjelaskan sejauh ini pihaknya sudah menyalurkan bantuan ke 10 distrik, di antaranya distrik Mandobo, Arimok, Kombay, Firiwage, Kawagit, Bomakia, Kou, dan distrik lainnya. Awal bulan ini bansos kembali akan dibagikan di distrik Mandobo. Kampung yang akan menerima bantuan tersebut adalah Kampung Persatuan, Sokanggo, Mawan, dan Ampera. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Sementara itu, momentum Hari Pendidikan Nasional ke-135, DPRD Bovendigul memberikan apresiasi kepada para guru yang terus berupaya mencerdaskan generasi penerus, terutama yang berada di daerah pedalaman dan terpencil. Wakil Ketua 1 DPRD Bovendigul, Basri Muhammadiyah, saat menghadiri upacara Hardiknas, mengapresiasi para tenaga pendidik yang mengajar di pedalaman, meskipun dengan kekurangan serta keterbatasan fasilitas tetap mengabdi demi kemajuan pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut. Sebagai anggota perwakilan rakyat, Basri berharap di momentum Hardiknas, dunia pendidikan di Bovendigul semakin maju, sehingga generasi penerus mampu membangun Bovendigul yang lebih baik. Ya, apresiasi yang guru melaksanakan tugas dengan baik, ya kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas menjalankan tugas yang sebaiknya, walaupun yang di pedalaman yang memang sebagian juga ada yang selalu standby di sana. Ya, semoga ya tabah dan siap dalam menjalankan tugas yang dibebankan oleh negara, ya terutama adalah masalah pendidikan. Ya, kita tahu bahwa memang adalah pendidikan ini adalah ya sangatlah berat dalam mendidik itu, apalagi yang di pedalaman-pedalaman dengan kurangnya beberapa fasilitas-fasilitas yang ada. Tidak dipungkiri, upaya mencerdaskan generasi penerus ini terkadang TNI juga terjun langsung ke sekolah mendidik siswa dikarenakan terbatasnya tenaga pendidik. Diakui Basri, masih banyak permasalahan yang perlu dibenahi untuk peningkatan pendidikan di daerah. Salah satunya adalah fasilitas pendidikan. Jasa guru sangat besar dalam mencerdaskan anak bangsa yang siap membangun negara dan juga daerah. Dengan berbagai disiplin ilmu dan profesinya, harapannya tenaga pendidik bisa tingkatkan kinerjanya untuk terus mencetak generasi penerus yang unggul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi.
bahasa asing. Karena makna yang hilang, manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Peningkatan pendidikan bagi remaja saat ini membutuhkan dukungan orang tua siswa. Terlebih kini sistem pendidikan menggunakan kurikulum merdeka yang menitik beratkan pada kebebasan siswa menggali minat dan bakat. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul, Vera Resubun. Menurutnya kurikulum yang diterapkan di sekolah adalah kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini menitik beratkan pada kebebasan siswa menggali minat dan bakat. Peran orang tua kini sangat dibutuhkan bagi anak usia sekolah, baik dari segi perhatian dan pembinaan. Peran orang tua sangat penting untuk meningkatkan pendidikan anak di sekolah, sementara guru hanya memiliki waktu 4-5 jam dan selebihnya merupakan tanggung jawab orang tua. Perlu memang banyak pembinaan dari orang tua, perhatian dan pembinaan dari orang tua, apalagi sekarang kurikulumnya kurikulum merdeka, sehingga peran orang tua di rumah ini sangat penting untuk meningkatkan pendidikan anak. Di sekolah Bapak Ibu Guru punya waktu yang cuma 4-5 jam, tetapi waktu selanjutnya ada di rumah, sehingga perlu kontrol dari orang tua kepada anak-anak, memperhatikan jam belajar, jam istirahat, jam bermain, dan hak-hak dia untuk mendapatkan makanan, minuman yang cukup dari orang tua, sehingga dia bertumbuh, berkembang menjadi, kita mau anak-anak pintar di sekolah, kita mulai dari keluarga, dari rumah. Kita cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dasar, hak-hak dasar dari anak di rumah, sehingga pada Vera juga menjelaskan perhatian orang tua terhadap anak terdiri dari beberapa aspek, baik perhatian pada jam belajar, istirahat, bermain, dan juga pemenuhan gizi yang baik.
Apabila semua aspek tersebut telah diberikan, tentunya anak akan tumbuh menjadi cerdas. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Pemuda Karang Taruna Kampung Sokanggo akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka memperingati HUT Karang Taruna Sokanggo yang pertama. Salah satunya yang akan dilaksanakan adalah turnamen futsal. Pemuda Karang Taruna Kampung Sokanggo tengah mempersiapkan berbagai kegiatan untuk menyambut hari jadinya yang pertama. Hal ini disampaikan Ketua Karang Taruna Kampung Sokanggo, Yosep Kimko. Menurutnya dari berbagai pertemuan yang dilaksanakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai program kegiatan. Salah satunya yaitu perlombaan futsal yang akan dilaksanakan pada 16 Juni mendatang. Terkait dengan pertemuan kami tadi, menyangkut dengan kesiapan kami, program kami dari bidang olahraga. Di situ kami akan membuat kegiatan perlombaan futsal untuk memperingati ulang tahun Karang Taruna yang ke-1. Di tanggal jatuh tempo di tanggal 16 Juni. Seperti begitu, jadi kesiapan kita sekarang kami ada penyusunan program RAP untuk kami serahkan kepada kampung untuk penyusunan laporan. Selain itu, lanjut Yosep, pihaknya juga telah menyusun beberapa program kegiatan yang nantinya akan diajukan ke kampung, seperti bakti sosial dan peningkatan usaha kreatif bagi masyarakat Kampung Sokanggo. Diharapkan ke depannya pemerintah bisa melihat potensi pemuda yang ada di Kampung Sokanggo, selanjutnya memberikan dukungan agar pemuda-pemudi terus semangat dalam mengelola kampung melalui Karang Taruna kampung tersebut. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita, Nuk Bagen, Gup Bagenep, Gup Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.